love. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Jumat tanggal 12 Januari 2024. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat tahun baru bagi kita. Biarlah damai Kristus selalu menyertai kita semua. Nas firman Tuhan bagi kita saat ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang kedua ayat 6 sampai yang ke-16, di bawah judul perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami naikkan atas segala kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan kuasa firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus dan pakai hamba-Mu. Diberkati jemaat-Mu di dalam kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16, di bawah judul perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim ayat 6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikut Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada Tuhan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perompak itu. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nas kita saat ini berbicara mengenai satu masa, yaitu masa hakim-hakim bagi orang Israel pada saat itu, di mana hal ini diawali dalam sejarah kehidupan orang Israel. Mereka telah masuk ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Dan di sini kita dapat melihat Yosua memimpin bangsa Israel dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Dan satu hal, sebelum Yosua mati, Yosua melakukan perbuatan yang berkenan kepada Allah. Hal ini dapat dilihat di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 22 yang berbunyi demikian. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi.
Nah, ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa Yesua ingin kembali memperbaharui perjanjian antara Allah dan orang Israel sebagai umat pilihannya, di mana perjanjian itu telah diawali dari nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kemudian diperbaharui oleh Yesua kembali, yaitu pembaharuan perjanjian di Shekhem. Inilah bagaimana kita dapat melihat di bawah kepemimpinan Musa sebelumnya, dan juga tua-tua Israel, dan juga Yosua pada mereka masuk ke tanah Kanaan, orang Israel hidup taat, setia, dan beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, itulah yang menjadi kekuatan, kemenangan bagi orang Israel, bagaimana mereka hidup setia kepada Allah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam nas firman Tuhan kita saat ini. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat 6 sampai yang ke-16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim, di mana setelah matinya Yosua selaku pemimpin Israel, orang-orang Israel pada saat itu tidak memiliki pemimpin lagi. Dan disinilah awalnya bagaimana mereka yang dulu hidup setia, taat, dan beribadah kepada Allah meninggalkan Allah itu sendiri. Ini dapat dilihat pada ayatnya yang ke-10 dari firman Tuhan kita yang berbunyi demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Artinya adalah pada saat kematian Yosua dan dalam perkembangan selanjutnya, ada orang-orang Israel yang masih hidup setia taat kepada Tuhan, dan juga ada angkatan-angkatan yang tidak mengenal Tuhan dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, dan perbuatan mereka itu jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Dan disinilah dapat melihat juga bahwa orang Israel, angkatan-angkatan yang tidak mengenal Tuhan, mereka beribadah kepada Baal dan para Asitoret, yaitu Baal yang ada di tanah Kanaan pada saat itu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Allah menyerahkan mereka kepada tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh-musuh sekelilingnya, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali orang Israel ingin melawan para perampok ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu, mereka mendapatkan malapetaka, dan juga mereka pada saat itu terdesak, bahkan mereka mengalami penindasan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah adalah Allah yang kasih, dan Allah juga adalah Allah yang adil. Walau bagaimanapun bangsa orang-orang Israel pada saat itu mereka meninggalkan Allah, mereka tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetap penuh kasih. Pada ayat yang ke-16 dapat melihat, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Artinya adalah Tuhan membangkitkan, menghadirkan hakim-hakim dari dalam orang-orang Israel itu sendiri supaya menyelamatkan mereka. Tetapi dapat melihat, apabila orang-orang Israel itu hidup setia, mau mendengarkan hakim-hakim, pada saat itu mereka mengalami kemenangan. Tetapi apabila mereka tidak menghiraukan hakim-hakim, mereka tidak menghormati hakim-hakim, mereka kembali jatuh ke dalam dosa dan di dalam pencobaan. Oleh karena itulah melalui nas kita ini kita diajarkan, yang pertama, sama seperti orang Israel, Israel awalnya setia, hidup taat dan beribadah kepada Tuhan. Kemudian di bawah kepemimpinan dari Yosua mereka tetap hidup setia, tetapi setelah tidak ada pemimpin, mereka hidup lagi dalam dosa dan mereka hidup tertindas. Orang-orang Israel minta tolong kepada Tuhan,
maka Tuhan mengutus hakim untuk memberikan pembebasan, menyelamatkan mereka. Akhirnya orang-orang Israel terbebaskan. Oleh karena itu ini menjadi semacam siklus dalam kehidupan kita saat ini. Ada kalanya kita setia kepada Tuhan, tanpa ada bimbingan Tuhan kita akan menjadi orang yang berdosa, kita melakukan perbuatan tidak berkenan kepada Allah, kita hidup tertindas, kita minta tolong kepada Tuhan supaya membebaskan kita, menyelamatkan kita, bahkan memberikan kemampuan bagi kita. Dan disinilah penggenapannya. Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat, ke tengah-tengah dunia ini. Maka kita pun telah dibebaskan. Oleh karena itu masa pembebasan, tahun rahmat Tuhan telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu saat ini, melalui sejarah kehidupan orang Israel dan juga dalam kehidupan kita kembali diajarkan supaya kita hidup setia kepada Tuhan. Dan kita yakin Tuhan begitu mengasihi kita. Ketika Allah mengasihi kita, bukan berarti Allah tidak menghukum kita. Dan sebaliknya juga ketika Allah menghukum kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kasih Allah tetap diberikan kepada kita, dan kasih Kristuslah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, hiduplah setia kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, dan kita boleh mendapat berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini mari bersama-sama kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Kembali kami diajarkan supaya kami tetap hidup setia, beribadah, dan hidup taat kepada Tuhan. Sehingga apapun tantangan, rintangan yang kami hadapi, bersama dengan Tuhan Yesus kami akan bisa dan mampu menghadapinya. Dan Tuhan pasti akan menolong kami. Terima kasih atas firman-Mu. Saat ini kami berdoa terkhusus untuk Jemaat GKE Mantaren 1. Engkau berkati jemaat-Mu di Mantaren 1, pertumbuhan jemaat-Mu, pertumbuhan gereja-Mu diberkati oleh Tuhan, dan juga para pekerja gereja-Mu, pendeta, vikaris, penatua, dan diakon, dan siapapun yang terlibat langsung dalam pelayanan gereja boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga jemaat-Mu diberkati. Dan kami berdoa terkhusus untuk kehidupan kami seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan yang menyertai dan Tuhan juga yang memberkati, dan kami yakin bahwa Tuhan selalu menolong kami. Ini seluruh doa kami, pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa sebagaimana doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami pendeta, vikaris, dan TKS Resort GKE Pulang Pisau mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.